Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih guys bersama gua Abang Anot, masih di channel Ojol Part-Time ya. Channel yang ngebahas seputar keseharian gua sebagai ojek sampingan ya. Gimana kabarnya buat kalian semua? Semoga selalu sehat, dimudahkan rezekinya dan diramaikan orderannya ya. Dan yang buat baru gabung jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe ya sebagai bentuk bantu support channel Ojol Partai mencapai 1000 subscriber di akhir tahun dan 4000 jam tayangnya ya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini gua mau ngebahas nih eh seputar apa ya? Argo kakap ya. Hmm, dari kemarin sih sebenarnya ini gue mau bahas ya. eh Argo Kakap tuh atau long trip ya, mulai belakangan hari ini tuh susah banget dicari ya, melainkan susah ditemukan gitu kalau sekarang. Nggak kayak dulu yang di mana-mana tuh kita berada tuh pasti masuk lah. Entah itu kakap gosen atau kakap go ride, pasti ada aja sih di setiap lokasi. Tapi kalau sekarang ini tuh nyari argo kakap tuh udah sulit gitu. Gua kasih contoh kayak gua kemarin ya. Kemarin pas di video gua yang dapat 300.000 itu kalau kalian nonton ya. Itu gua dapet ini apa 4 trip itu totalnya 200.000 ya. Tapi kalau kalian lihat nih, gua kasih lihat ya. Nih gua kasih lihat. eh dari paling bawah itu orderan pertama gua dari Ciputat ke Kuningan ya. Ciputat ke Kuningan, lalu dari apa? Kuningan gua nggak dapet. Akhirnya gua mutusin balik lagi ke Ciputat ya. Dan itu gak lama baru masuk Argo atau nggak salah itu 60 ribuan ya. Kita antar ke mana? Ke kawasan Cilitan. Oke, dari Cilitan gua coba stay ya kan. Muter-muter daerah situ masih aja tuh. Argo under nggak masuk, Argo tanggung nggak masuk, kakap juga nggak masuk ya. Jadi gua putusin seret akun itu ke daerah Senayan lah, Blok F. Baru masuk lagi itu udah mau mendekati sore ya. Gua dapet ke yang gua inget tuh ke BNPB Pramuka Argo 44 ribuan lah. Nah, dari situ tuh gue baru ngerasa tuh susahnya nyari argo kakap ya. Untuk histori sih gue ada aja di situ ya histori. Ke daerah Pramuka ada, tapi memang di jamnya itu nggak ada orderan kakapnya gitu. Jadi akhirnya habis dari situ gue balik tuh ke Senopati ya. Ke Senopati itu baru dapet apa kakap tuh ke daerah Pancoran Mas Depok sekitar 54 ribuan lah. Nah, setelah habis itu udah argo receh tuh yang masuk tanggung masuk baru gua ngubek-ngubek dan itu ya cukup delay sih. Karena pas banget itu bukan delay sorry apa pas banget habis hujan tuh emang ngeblas banget jadi
argo-argo tanggung tuh baru masuk gitu ke gua, kalau posisi kayak gitu baru bisa masuk. Coba kalau lagi nggak keadaan habis hujan gitu, nggak masuk sama sekali. Terus sama di saat closing-an tuh, udah mau closing-an banget gua, udah mau di ujung gua mau nge-record kan, gua posisi lagi di MRT. Masuk tuh argo kakapnya sekitar 43.000 atau 44.000 ya, ke daerah Bojongsari, perumahan Silasawangan tuh. Jadi total trip yang gua dapet di situ argo kakap ya, argo long tripnya itu 5 trip, sisanya argo tanggung. Dari situlah gua udah ngerasa tuh, wah nih orderan argo kakap nih udah mulai langka gitu, udah mulai susah. Di balik itu pemainnya juga banyak, nggak cuman gua doang, mungkin di daerah kalian juga banyak ya. Argo under juga ada, dan di apa, di argo long tripnya juga banyak gitu. Gue juga di lingkungan gua, di teman-teman gue juga, dan kebanyakannya itu emang argo long trip. Jadi paling enak kita tuh kalau di lingkungannya banyakan long trip, kita mainnya under. Nah, under juga banyak ya, driver juga sekarang lebih ke main argo under karena mereka itu nggak gabut gitu. Pasti mereka tidak, delaynya tuh cepat. Maksimal itu 10 menit lah mereka delay itu. Misalnya ya nggak nggak lama-lama banget lah. Jadi kenapa kadang-kadang pendapatan gue tuh sehari itu cuma dua, kadang cuma tiga gitu. Bukan karena emang gagu ya, tapi emang apa, orderannya tuh pertama udah langka, terus drivernya juga banyak. Nah, jadi kayak apa ya? Sebenarnya tuh jadi pemain long trip tuh enak, ya kan? Enak. Apa, argonya gede, ya kan? Argonya gede, terus jumlah perjalanannya orderannya juga nggak banyak, tapi hasilnya kelihatan gitu, besar gitu kan. Di satu sisi tuh nunggunya itu guys, apa, lumayan lama, bisa setengah jam, 1 jam baru masuk. Kalau itu juga kita masuk, kadang juga ada pesaing kita nih sebelah, teman kita gitu kan, lebih duluan ke dia. Ya balik lagi sih, kuat-kuatan akun aja. Ah, jadi menurut gua kalau yang masih main di Argo Long Trip, jalanin aja udah. Apa maksud gua, terusin aja udah, sambil diturunin pelan-pelan. Kayak gua sekarang nih, gua lagi mau nurunin pelan-pelan dari yang kakap yang masuk 20 gua ambil, masuk yang 15 gua ambil. Sekitar pokoknya 25 ke bawah lah mulai gua ambil, karena gua mau bikin tuh jadi nggak, historinya tuh nggak gede-gede semua, biar ada apa ya namanya tuh, pancingan orderan gitu buat masuk, biar nunggunya tuh nggak terlalu lama, karena bete guys nunggu lama-lama itu, ngabisin rokok, ngabisin kopi, ya kan. Jadi buat pesan gue sih, yang masih mau bertahan main long trip, gas aja. Karena kalau kita buat merubah akun, ngebuat akun baru lagi tuh penuh dengan resiko, apalagi buat teman-teman yang sudah berkeluarga ya. Nggak mungkin kan kita keluar ngojek, pulang-pulang nggak bawa uang. Karena kan otomatis kita bakal ngelewatin argo-argo yang gede buat nyari argo kecil lah ya. Tapi kan argo kecil lah itu juga jarang. Karena histori kita long trip balik lagi. Jadi harus ada jeda, dan setidaknya ada kerugian lah buat kita kalau mau merubah kategori akun dari long trip ke under. Jadi mendingan saran gue, kalian turunin pelan-pelan, tapi tetap diambil.
semisal gini, hari ini kalian udah ngambil orderan kakap nih 3 nih. Nanti yang keempat jangan diambil, lewatin aja. Sambil kita nunggu orderan tanggungnya masuk baru kita ambil. Kalau apa driver lain, orang lain pasti ngiranya kita bodoh, kita bego. Ya, bukan kayak gitu ya, tapi tujuannya itu lebih ke supaya nanti argo tanggung itu bisa masuk ke akun kita juga gitu. Jadi nggak selalu long trip. Yang bikin akun kita tuh di mana aja selalu bunyi jadinya. Kalau udah historinya apa? Storynya udah kakap semua, lebih gede semua. Nah, nanti kecil itu argo kecilnya nggak bakal masuk, argo tamunya nggak bakalan masuk. Jadi mending kita turun pelan-pelan. Udah 3 kali tadi kita dapat, misalkan yang keempat kita jangan ambil, kita lewatin aja. Mau itu 50.000, mau itu 70.000, kita lewatin aja. Soalnya nanti kalau kita ambil, kita akan terus-terusan dikasih argo argo gede. Yang belum tentu argonya itu, orderannya itu banyak ya. Jadi kita tunggu sampai orderannya yang argo tanggung atau kecil masuk baru kita ambil. Yang kecil kita ambil dulu nih, nanti ya kan 2 3 kali baru kita ambil lagi yang kakapnya gitu. Jadi selang-seling. Jadi biar historinya itu berubah, nggak kakap melulu, melainkan ada naik turunnya gitu loh. Oke, segitu ya pembahasannya. Hmm, karena ini juga buat gua resah gitu sebagai pemain long trip ya. Karena kan juga kita juga mau ojek walaupun buat sampingan ya pribadi, tapi kan lumayan kalau kita keluar nggak bawa uang gitu. Ya kan, gue juga pengen sampingan itu cuma buat beli bensin, ya kebutuhan gue sendiri lah, biar biar duit gaji kerja gue tuh nggak banyak kepakainya gitu. Oke, sekian dulu teman-teman video pembahasan gue seputar argo kakap ya, dan cara untuk menuruninnya atau merubahnya gitu. Kalau ada saran atau saran lain dari teman-teman bisa tulis di kolom komentar supaya buat teman-teman kita ini nih yang sedang nonton bisa ngikutin caranya. Oke, buat yang punya ilmu bisa tolong di-share soal pengalamannya mengenai argo kakap ya. Oke, sekian dulu. Gua Bang Anut pamit undur diri. Argonya berapa, ordernya kemana kita sikat. Ngojek berangkat, berangkat.